Semangat pagi. Alhamdulillah. Masih terus ternyata benar-benar masih semangat Bapak-Bapak. Baik, rekan-rekanku semuanya, mengingat waktu, saya akan bacakan CV beliau. Tapi ini perlu saya bacakan juga sepertinya. Menamakan diri sebagai seorang behavior. Baik, kurang besar saya nggak bisa baca. Terapis sangat bergairah untuk urusan satu hal, perubahan perilaku, menyengaja belajar langsung pada guru-guru kelas dunia, memburu berbagai literatur hingga jurnal yang menyengaja ke Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Makau, dan Cina untuk memuaskan dahaga keilmuan luar biasa. Semua untuk mencari bekal yang cukup untuk melayani sesama. Tepuk tangan dong. Mulai terjun ke ruang publik sebagai pembicara dan terapis perilaku sejak tahun 2010. Menggelar workshop berbasis terapi hingga 8 angkatan lebih dengan alumni yang sudah sangat banyak. Kesempatan memberi in-house training terus hadir. Berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai industri, lembaga bisnis, kampus, lembaga pemerintahan pun dan nirlaba telah banyak yang menikmati layanannya. Inilah beliau, Bapak Bambang Nugroho. Terdapat lahir 8 Juni 1968, alamat Jalan Wahyu Asri 12D.59 Ngalian, Semarang. Facebooknya Bambang Nugroho, HP dan WA nomornya 0811279128. Banyak sekali aktivitasnya. Mohon maaf Bapak karena sudah terlalu malam, takutnya nanti teman-teman tertidur. Tapi insya Allah dengan membaca CV tadi, insya Allah Bapak bisa menggugah semua teman-teman yang ada di sini untuk lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai pimpinan IGRA yang IGRA di hati, IGRA di nanti. Tepuk tangan untuk Bapak. Waktu yang kita diisi. Berdiri, boleh berdiri Bapak Ibu, boleh? Boleh. Beri tepuk tangan buat kita semua. Seorang bapaknya mana? Minoritas, tepuk tangan Bapak. Oke, terima kasih. Sehat Ibu, sehat? Seger, semua seger. Duitnya banyak, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, salam kasih Allah terhadir mengalir di dalam solusi hidup kita. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka jadi grogi kembali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Segala pujian yang Allah, kasihnya, rahmat rahimnya, malam kita ketemu. Sehat semua, sehat? Seger semua, seger? Salam dan salam kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar bareng-bareng, kita gembira. Siap? Siap? Mana tepuk tangannya? Iya, jadi kita bergembira ya sambil belajar. Boleh ya, boleh? Oke, kita akan tangan boleh diangkat yang punya tangan, sekaligus kita akan belajar brain gym ya hari ini ya. Boleh kepalkan tinju, boleh? Ya, putar ke depan, ayo Ibu Bapak. Ini udah malam ya, jadi saya lebih lebar boleh.
kelihatan kalau jadi guru ikra gini kopi ya. Lebih lebar boleh, asik. Lebih lebar boleh. Lebih lebar boleh, lebih lebar. Oke, lebih lebar. Gantian tangan kiri, boleh tangan kiri mutarnya ke belakang. Ada mulai curiga ya. Ada mulai curiga ya. Oke, dua tangan kanan ke depan, kiri ke belakang. 1, 2, 3, go. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Bukan gini loh, Bu. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ayo terima. Ayo Ibu. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, ini berhenti ya. Senam otak. Berikutnya, boleh? Boleh seperti ini semuanya, boleh? Ibu boleh? Ibu dan Bapak. Boleh seperti ini, boleh? Boleh semua sudah? Belakang sudah? Ikuti kalimatnya. 5. Suaranya kurang lantang. 5. 4. 5. 4. 5. 2, 1, kosong, 1, 2, 3, 4, 2, kosong, 1, 2, 3, 4, 5, kosong, 1, 2, 3. Oke, itu tangan dulu ya. Terusnya kalau waktunya banyak ya, kita akan ngobrol banyak tentang brainship ya, teknik untuk grab siswa ya. Grab siswa, grab siapapun dengan teknik namanya brainship. Tapi waktu kita nggak mungkin diubah ya. Saya jadwalnya jam 12.30 ini belum mulai ya. Saya biasa ngomong 10 jam Bapak Ibu ya. Waktunya 10 jam. Workshop saya 110 jam workshop saya. Nah, kita mau yang berlama-lama atau foto saja langsung balik gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, baik, hari ini kita akan sharing judulnya pertajam visi ya. Visi. Kita akan bicara tentang visi, baik. Ketika saya ngobrol-ngobrol, hari ini saya dipanggil oleh Erlangga, tepuk tangan dulu buat Erlangga. Ya, salah satu konsultan di Erlangga. Ya, oke. Saya dipanggil Erlangga, setelah ngobrol-ngobrol dengan teman Nigra, akhirnya ya saya siapkan ibaratnya ketulusan cuma sekali gitu ya. Maka apa ya materi pas bicara tentang konten disiapkan, maka saya akan bicara tentang visi gitu ya. Kenapa Bu? Ternyata masa depan seseorang tergantung visinya gitu. Ada orang hidupnya terus bertumbuh, terus maju, terus berkembang. Kenapa? Visinya tajam. Maka ada orang hidupnya tidak kemana-mana Bu. Walaya mutu, walaya ya kakak mutu nggak bisa biaya. Kenapa? Ternyata dia sibuk mikirin saat ini, nggak pernah mikirin depan. So itu saudara. Jadi semuanya tergantung mindset. Apa itu mindset Bapak Ibu? Pola pikir apalagi? Cara pandang, persepsi. Mindset bahasa tepatnya bahasa daerah Pati Won. Apa itu mindset? Tekel. Oke, jadi kita akan bicara satu hal visi. Karena saya berharap Bu Ibu, siapapun Bapak Ibu, siapapun kita bisa membesarkan apapun kok. Igra kita bisa besar, RA kita bisa gede kok. Diri kita bisa gede, bisa maju, bisa berkembang kok. Semua tergantung oleh mindset. Tapi mindset yang seperti apa? Malam ini kita bahas semuanya. Siap? 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 Sampai siap belajar lalu siap? Siap? Mami biru. Next. Ya, bisa mati. Nama saya Bambang Nugroho, dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh, asal jangan grok Ibu ya. Saya pria panggilan Ibu ya. Saya berikan training coaching di berbagai perusahaan ya. Saya juga dosen, ngajar di magister psikologi ya. Ngajar di kedokteran Undip juga ya, Bapak Ibu jadi dosen tamu ya. Saya banyak bicara tentang behavior, maka saya namakan diri saya behavior crafter, behavior terapis. Bicara perilaku, Bapak Ibu insya Allah saya paling ahli, paling pintar, paling jago, paling pakar, paling jos, paling mantap. Saya ada 7 dari 4 ngaji.
Jadi satu RT insya Allah sama yang pintar ya. Jangan tanya yang mulai kelihatan gobloknya lah. Boleh dibesarin Bu, tanpa pikir bisa nggak? Bisa. Biar lebih dekat sama. Nah, yuk. Next. Ya, jadi bisa mati. Kita akan bicarakan visi. Bicarakan apa? Visi. Kalau bicara visi, berangkatkan semuanya, berangkatkan ikut saya. Visi. Jadi visi adalah sesuatu yang menunjuk ke depan, ke atas. Itu visi. Orang nggak pernah bilang visi. Jadi visi. Indonesia 2040, pasti itu emas. Jadi sesuatu yang jauh, yang tinggi, ke sana. Itu visi. Saya akan mencoba menjelaskan secara gampang ya, sesuai dengan IPK Ibu semuanya. Bayangkan seorang pendaki gunung. Ada yang pernah mendaki gunung, Ibu? Jadi masalah orang mendaki gunung, bahkan mendaki gunung itu tengah malam mulai kerengangan munggah gunung gitu ya. Orang bilang apa munggah gunung? Itu cicilan, kurang gawean, petengsing gitu. Jadi bagi orang yang melihat para pendaki gunung itu yang lihat apa yang lihat? Orang kok repot-repot ya. Betul. Kurang gawean golek molo. Betul. Golek molo, golek perkara. Betul? Pertanyaannya, yang mendaki gunung sedih atau gembira? Bagi yang melihat, urip bisa lakoni, betul ya? Bahkan naik gunung sampai naik ke puncak gunung tinggi sebetulnya kiri kanan tengah. Betul ya? Betul? Yes. Jadi bagi yang melihat benar, yang jalani oke. Itu Pak Aminuddin teman saya, teman atau beliau. Dulu jadi dosen IGA, dosen itu maksudnya mata hafal. Oke, ngambil S2. Ketika yang lain belum ada ngambil S2. Gelem-gelemen pecicilan lagi syarat ada S2 barang. Betul? Dan sing lakoni rekoso tenan sudah. Kok mau? Yeah. Jadi pendaki gunung dia sangat menikmati dia naik gunung dengan segala resikonya, dengan segala kesusahannya, dengan segala ya susah. Yang lihat kagak sanggup, tapi yang jalanin oke. Kenapa teman-teman? Karena pendaki gunung, orang yang naik gunung dulunya kan bukan pendaki. Boleh jadi hanya healing naik gunung agak dikit gitu Bu ya. Ketika agak lembah agak tinggi, lihat indah banget ya. Baru ngadu dikit lah. Lama-lama kapan lebih tinggi? Akhirnya lebih tinggi, ternyata lebih indah. Wow. Yang lihat golek molo gitu kan. Wow, lama-lama pengen daki gunung. Awalnya pemula mungkin ke Telomoyo, ke Gunung Andong, Sikunir gitu. Ternyata Masya Allah gitu kan. Betul? Lama-lama naik lagi kan Merbabu Merapi kelasnya itu Lawu. Sampai sana Masya Allah. Betul. Lama-lama naik ke Gunung Selamat tertinggi di Jawa Tengah. Masya Allah. Lama-lama naik ke Semeru. Masya Allah. Lama-lama ke Mount Everest sana sebenarnya. Itu semua pakai biaya, semua pakai keributan, kesusahan dan sebagainya. Pertanyaan, mengapa dia kejar dan dia perlu sukacita? Ada sesuatu yang mau diraih, ada sesuatu yang mau dicapai. Jadi kehidupan di-drive, digerakkan oleh sebuah tujuan. Jadi ternyata Ibu, tujuan itu menggerakkan kita loh Ibu. Oke. Saya tahu ibu-ibu ini jadi guru Rotot Alfa kan jangan malas tenang gitu. Masalah jelas sudah begitu. Kalau jelas itu betul. Tetapi ada something, ada sesuatu yang mau diraih itu masalahnya. Ya enggak keberkahan, enggak bisa ikut apa-apa gitu kan. Ada sesuatu yang mau diraih gitu. Malam ini Bapak Ibu, saya ketemu Bapak Ibu. Saya bisa tidak semangat tuh Bapak Ibu. Tapi saya semangat Bapak Ibu. Ada visi. Nah, dulu honornya nasinya. Honornya sangat semangat, enggak semangat.
boleh jujur ya. Kalau udah honornya saya nggak semangat. Serius. Karena beda kan perusahaan. Iya. Lo Erlangga, Pak Bang ini nggak kebiasaannya tulung, kalimatnya tulung itu kelihatan di kantor. Jadi kalau karena itu belajar kita malas, betul ya? Tetapi sama ini para pejuang-pejuang, ih keren ini. Ini guru-guru yang menerangkan Quran sejak dini. Ini keren, ini luar biasa. Ini loh, saya ketemu ibu senang banget. Nah, karena itu saya jadi semangat. Hanya nyetel ini aja. Teke aja. Hanya nyetel itu, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu yang setiap hari ketemu anak-anak? Oke, anak-anak harus dikenakan agama dari awal. Kalau di TK umum, TK sana kan banyak keterbatasan karena begitu banyak kurikulum dan sebagainya. Tidak. Tapi ibu ini kan setiap hari, ibu dan bapak sedikit, ini kan setiap hari membenamkan Quran, Sunnah, Sirah loh. Ini keren ini. Maka ketua ibu seperti ini loh Bapak Ibu. Ini kan cuma mindset Bapak Ibu. Jadi saya hari ini dalam rangka kalah barokah Bapak Ibu. Ini masalah mindset aja deh, masalah mindset. Tetapi lagi-lagi saya bisa males ketemu Bapak Ibu hari ini. Serius kalau lihat yang lain gitu. Artinya hidup ini hanya life is mind game. Hidup cuma permainan pikiran. Life is mind game. Apa ibu-ibu? Life is mind game. Mahkamahnya mesti benar ya. Life is mind game. Hidup ini cuma permainan pikiran loh ibu. Maka salah cara berpikir, salah nasib. Saudara itu. Ini cuma dan ini bapak setiap hari sudah ngajar. Saya yakin kalau bilang honornya itu baca bukan honor, bisa roh. Bukan joji, bisa roh. Apa itu bisa roh? Apa itu bisa roh? Sekedar syarat gitu kan ya. Nah wajar bisa roh. Dari nomenklatur saja sudah tidak menarik. Kalau lihat itu agak semangat. Saya melihat lagi-lagi teman dekat saya kan makhluk itu. Ya Allah, gagah-gagah ganteng-ganteng ngurusi cah cilik-cilik gitu saja. Henek sesuatu pirotok kayak pakai ketok bayar ini pirotok kan bisa gitu. Henek pas semangat pasti mindset. Jadi Pak Ibu termasuk orang yang beruntung. Amin. Karena punya mindset yang tepat. Amin. Di masa zaman sekarang, nek orang duit gak laku gitu ya. Ibu-ibu malah masuk di dalam. Tepuk tangan bagi semuanya. Jadi bagi pendaki gunung, dia asik satu gunung tercapai, dia mau mendaki gunung berikutnya. Sangat asik. Kenapa? Dia jelas mau kemana, mau pergi jelas. Ada sesuatu yang mau diraih, ada sesuatu yang mau didapatkan. Tetapi orang yang bukan pendaki, dia tidak bisa melihat sisi bagi para pendaki. Yang dilihat kosongnya tok, betul tidak? Yes. Saya yakin di antara ibu-ibu bahwa juga ada kan saudara-saudara, alah mbak jangan ngopo, ngurusi cak-cak bawa dodol-dodol atau duitnya genah. Boleh jadi, betul ya? Boleh jadi bahwa ibu gak cuma dapat dukungan dari saudara, dari lingkungan dan sebagainya, betul? Karena ngurusi jelas-jelas, betul ya? Tetapi ada sesuatu, mindset. Tepuk tangan ibu-ibu semua. Next. Jadi semati, yuk kita bahas lebih dalam. Mengapa mau repot-repot bersosok? Kita studi di naik gunung tadi. Kenapa dia mau susah-susah, mau repot-repot, rekoso-rekoso dan sebagainya? Mengapa? Next. Mengapa besar mati? Karena ada visi. Ada apa? Visi. Ada apa? Visi. Ada apa? Visi. Tanda tangannya ada apa? Visi. Ada apa? Visi. Ada visi. Apa itu visi? Sesuatu yang ingin dicapai, diraih, dimiliki di masa nanti. Ada sesuatu yang mau dicapai, diraih, di-achieve gitu. Kira gitu. Ada diraih, di-achieve di masa nanti. Yang hari ini adalah sebuah proses menuju ke sana. Sudah ngajar seharian, masih ambil S2 misalnya. Itu wes kesel-kesel balik usi macam-macam. Saya kudu sinau meneh, kudu maca macam-macam gitu.
Betul ya? Ki susah rekoso iki, rekoso. Berat iki. Tapi kenapa dilakukan? Ada sesuatu gitu. Itu visi. Next. Bercermati, saya akan membantu menjelaskan tentang mindset dan visi ini. Ada 2 orang security. Ini saya nyebut aja biar gampang. Oke, ada 2 orang security, A dan B. Oke, A dan B punya anak yang lulus SMA SMK. A dan B. A ngomong sama anaknya, "Nduk le, gitu. Nduk le, wis usah kuliah ya. Kuliah kan kosong. Entar kedip. Lo kan udah kuliah lo wah malah sedang S2 aja nih. Yo nganggur. Alah repot-repot kuliah ngopo. Wis kowe kerja di Alfamart Indomaret mending pom bensin aja Nduk ya. Wis masa kuliah lah kosong wis kancaku usah jono lho kantor. Ya udah nyapu, udah nopo. Ora cetok kabeh. Siap. Sipe, lo, le, kamu harus belajar tinggi. Sekolah sendiri. Kudu saja, kudu bilang, boh bicaranya. Oh, cukup lo, bapakmu bohmu. Kudu wes boh bicaranya. Terus dia bilang, oh, Gusti Allah mau suka. Allah yang di backing. Nah, Bapak Ibu, security A dan B, mindsetnya beda, betul? Cara bertindak hariannya sama atau beda? Beda sih, ayo wes balik kantor, wes sudah tutup, mendati manu, santai, wes menutup. Tapi si B sadar dia punya kegayuan, kekaruan yang dur. Maka bisa mati apa dia lakukan? Sehabis seharian sudah kerja jadi security mungkin masih ngoco, mungkin masih dodolan suka kucingan, pangkringan, gitu. Bojone juga dodol donat, dodol opo, nguni malu atau tidak, ditambah-tambah. Itu pun dia masih belum merasa belum cukup. Akhirnya nyuwun sama Gusti Allah setiap malam gedor aksi. Kenapa? Sakit ini. Bobote. Agar apa? Anak bisa kuliah. Selesai. Bot-botnya apa? Berat-beratnya. Bot-botnya apa? Bot-botnya itu demi. Demi. Yes, kui. Karena itu maka visi, mindset, nge-drive, menggerakkan. Kata-kata visi, mindset, menggerakkan. Visi, mindset, menggerakkan tindakan. Visi, mindset, menggerakkan. Salah lagi. Visi, mindset, menggerakkan. Coba tangan ibu bisa. Saya membayangkan para guru dari Alfamart A yang tidak punya visi. Apa terjadi? Hari Senin ke kantor, Senin meneh, gawean ngurusin cacah kuwi meneh. Enggak ada yang gitu. Kalau tapi ada guru yang semangat. Assalamualaikum, anak-anak yang nyanyi dulu. Kenapa? Bisa kepalanya begini. Sadar ini bocah-bocah yang bisa kita mati, walaupun solihun loh, nanti mati tinggalkan 3 perkara, kan gitu ya? Kalimatnya menarik, satu anak yang soleh, anaknya pakai waladun bukan ibnun. Jadi orang dikader, dididik, dilatih sehingga dia kenal Allah, jadi orang soleh. Nanti kita mati untuk dapatkan dividennya kan? Karena cara berpikir begitu, cara ajarnya beda. Ada guru LA yang mikir sekarang, sak pelaku nih. Sekarang-karangmu. Ada guru yang visioner. Ini cuma cara berpikir. Cuma pemilihan sudut pandang Bapak Ibu. Ini mindset doang. Ada gadget, ya Allah sampai netok lah rapi loh. Gitu kan? Gaji sampai ini bisa loh sampai ini tukang wedi. Ada yang bilang, alhamdulillah ya Allah kasih sayangmu, piro-piro sih, kalau sih dicekel, kalau sih dijaga, gitu kan ya? Ini kan mindset ya.
Tetapi apapun keadaannya, mau nelongso, mau terima, ya sakmono bisa lah gitu. Men, saya tahu tambah itu semuanya ya. Nah, seperti kita lanjutkan. Ada buku keren Bapak Ibu ya, ada buku keren. Bapak Ibu mau baca buku silakan. Ini satu buku yang mengubah kehidupan saya itu dan mengubah hidup banyak orang. Buku ini terjual 25 juta kopi sedunia. Ya, ditulis oleh seorang nama Rick Warren. Besar mati, buku ini berisi riset Bapak Ibu. Kok ada ya? Uang sing uripe ra cetha terus gitu. Orang-orang yang hidupnya terus eksponensial pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu termaju berkembang. Terus balik ke popularitas gitu. Tapi orang-orang cetha terus, ada yang bergerak terus. Terus Bapak Ibu hari ini umur kita 55 misalnya, 40 gitu. Kan ada orang 40 udah luar biasa, harusnya rajin ngomong jelas betul. Nah, buku ini mengkaji Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, judulnya apa? The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Jadi bersama orang hidupnya tidak jelas, tidak punya perayaan capaian dalam hidup. Kenapa? Dia tidak di-drive oleh purpose. Apa? Tujuan sing gede yang agung, sing gede gitu. Karena gitu. Jadi buku ini menganalisa ternyata orang-orang hebat di dunia, para peraih, para apapun itu, di bidang kemanusiaan, di bidang teknologi, ya, di bidang perusahaan, di bidang apapun, ternyata orang-orang yang punya karya besar digerakkan oleh suatu purpose driven, nah yang menggerakkan. Apa itu? Tujuan besar itu purpose, kebermaknaan Bapak Ibu. Gitu. Berarti Bapak Ibu dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari buku ini tadi. Jadi orang-orang yang meraih karya besar karena digerakkan oleh suatu tujuan besar, betul? Tetapi orang itu tidak pernah kemana-mana karena punya tujuan besar. Setiap hari kerjanya 3C, komplain, kondem, compare. 3C, komplain, protes, nuntut, banding-bandingkan. Di sini nuntut. Oke, Bapak Ibu termasuk Bapak yang mana? Halo. Halo. Yang digerakkan oleh sebuah tujuan agung atau kerja cuma protes, nuntut, banding-bandingkan. Halo. Halo. Ibu-ibu, bapak banyak seorang visioner atau kerjanya protes, komplain, komen. Apapun jawabannya, wajahnya nggak bisa dibohongi. Tepuk tangan bagi kita semuanya, ya. Next, yuk kita lanjutkan. Nah, bisa berarti jadi orang-orang hebat digerakkan oleh suatu purpose, satu tujuan. Ada sesuatu kegayuhan, apa gayuhan? Cita-cita yang mau diraih. Ada contoh satu lagi, contoh ibu-ibu, orang tua, dua orang tua. Yang satu dia pengen anaknya jadi hafid dan hafidhah. Apa dia lakukan? Pasti beda cara mendidiknya, betul ya? Sampai surat gitu. Anak ini banget, mondok ini kono dan dikudang-kudang dari kecil. Dikudang-kudang pensiun sama mondok nih, pondok tahfidz sana, betul. Tapi yang satu enggak. Ayo, mama, tangi, surat. Karena gak punya misi, surat. Tidak pernah mengedukasi anak harus kemana, harus jadi apa. Lagi-lagi ini mindset, visi. Tanpa visi hidup gak kemana-mana. Lanjut. Makin menyakitkan dulu. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Bagaimana agar kita makin mampu pentingnya visi. Dan Bapak Ibu nanti kita akan belajar bagaimana kita semua. Yang pertama bersama prinsipnya adalah yang pertama, makin tinggi visi, makin terasa ringan jalannya. Makin tinggi, makin agung, makin besar, makin jauh yang mau diraih. Oke? Maka makin apa Ibu? Makin ringan gitu. Terasa ringan Ibu. Terasa ringan. Anak-anak Ibu, anak-anak SMA yang mau dan pengen masuk akmil, latihan dan sebagainya. Oke? Wah, panas-panas untuk lapangan begitu gitu kan ya. Ringan.
Mas Amir. Jadi makin tinggi, makin ringan. Makin ibu-ibu punya impian di rumah, anak-anaknya menjadi anak pemimpin bangsa di masa nanti. Anak-anaknya menjadi kurtayun. Makin mendidik, makin ringan. Makin Bapak Ibu punya harapan murid-murid kita ini untuk menjadi kelak menjadi anak soleh-soleh, kelak menjadi bangsa, jadi ringan melakukan, betul ya? Ajarnya semangat, bahkan berdoa dulu, apapun akan dilakukan agar itu. Sementara orang lain merasa berat untuk melakukan, betul tidak? Kalau beda di mana? Beda di visi. Makin tinggi visi, makin terasa ringan. Segala itu. Kebetulan saya pernah belajar, saya sudah pernah kuliah sebentar di China, dan ternyata bahasanya nggak pakai bahasa Inggris, harus bahasa Mandarin baru. Coba ya. Bayangkan aku Jawa irangnya kayak ini bagus ya. Ngertinya ini udah ya dia. Kudu kuliah bahasa Mandarin. Bayangkan baru. Stres antara Buddha orang biasa padun dan sebagainya. Akhirnya terpaksa belajar bahasa Mandarin. Berdarah-darah ya. Berdarah saking dene ben iso kuliah di Zhuhai sana. Berdarah. Nyatanya bisa itu. Sebagian Bapak Ibu dulu sudah hampir kuliahnya hampir nggak lulus, betul ya. Skripsinya petang semester belum dicekel, betul ya. Makanya kudu lulus. Wis sudah tahu, sesuatu paper. Wah, akhirnya skripsi orang sasi yang kelar, betul ya. Betul ya. Artinya itu. Bagi kita ini ketika kita berat jalankan sesuatu, karena visinya rendah, maka next itu ya, visi yang kedua tahun semati. Makin rendah visi, makin terasa berat menjalani. Makin rendah, makin cetek visi, makin berat menjalani. Sudah itu. Maka banyak orang memang sewu hidupnya seperti hamster ya, tikus yang imut yang enggak jijik hamster. Hamster kalau dimainkan ya, dan dia tidak berada di geser. Kenapa? Ya kan di situ doang. Jangan-jangan kita pun sibuk setiap hari, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada visi yang jelas ke depan, kita capek dengan menonton atau kita mau bermaju. Jadi makin rendah visi, rendah cita-cita, harapan, hidup kita makin berat, dan kita nggak kemana-mana. Oh, berat. Sepakat ya? Tepuk tangan dulu semuanya. Next. Ya, bersama hati. Kenapa ini penting bicara tentang visi? Jadi kan bersama hati ini kita bisa sight lebih dalam lagi. Jadi di otak kita ini, halo. Yang punya otak boleh itu jari. Otak kita ini otak dalam ini, di dalam isi kepala yang dipungut oleh tengkorak ini. Nah, Bapak Ibu, di otak kita ada mekanisme nama reticular activating system namanya. Next. Reticular activating system. Jadi gini Bapak Ibu, apa yang kita pikir, kita rasa, itu kita broadcast alam semesta, bahasa kayak gitu. Apa sih kita batin, kita rasa, itu akan membroadcast alam semesta. Ini pelan-pelan saya bicara dulu. Ini kuliah 4 SKS 2 semester di Magister Psikologi. Tak jelaskan waktu 5 menit. Mau? Jadi gini. Jadi apa yang kita pikir, kita rasa, itu akan membroadcast ke alam semesta yang akan bertemu dengan hal-hal yang seturut dan selaras. Nah, dalam ilmu psikologi ada sebuah fenomena namanya deja vu. Pernah dengar deja vu? Apa itu deja vu? Deja vu adalah perasaan mengalami suatu kejadian kok rasanya pernah ya, padahal baru pertama kali. Baru pertama kali itu. Ini baru pertama kali, loh rasanya pernah, jelasnya baru pertama kali. Bapak Ibu sana haji tahun 2002 Bapak Ibu, sana haji. Dan satu senden di Hijir Ismail di Pelangkung gitu. Saya duduk senden loh. Loh rasanya kan di bawah itu ada talat emas. Loh rasanya kok pernah ya? Padahal haji tahu baru kali itu. Itulah deja vu. Apa deja vu? Sesuatu dipikir, dirasa entah kapan dan akan jadi nyata.
Pantesan Rasul apa? Hati-hati dengan kata-katamu. Karena kata-katamu adalah doa. Kata-kata verbalnya diomongin dan dalam hati doang. Dirosot. Itu doa. Bicara doa, jelas kan? Minta kepadaku, niscaya kuperkenankan. Betul ya? Bahkan Rasul katakan, "Fa'yaqul khairul yasmut." Berkata-kata baik atau dan dia jok ngomong gitu. Artinya apa yang kita pikir, kita rasa akan membertegas dalam semesta. Kenapa Pak Ibu? Di otak kita ada mekanisme reticular activating system. Yang kita pikir, kita rasa, dia akan membertegas dalam semesta. Yang akhirnya yang kita pikir, kita rasa menjadi energi, akan ketemu energi yang seturut, seirama, selaras yang kita pikirkan. Termasuk disebut tadi. Itu Bapak Ibu ada mekanisme, kalau Bapak Ibu telah dengar, ada penyembuhan jarak jauh gitu. Itu ilmiah loh Bapak Ibu, ilmiah. Energi. Termasuk bahwa ada orang yang apapun itu yang kita pikir itu kan jadi. Maka orang-orang hidupnya susah, tidak bertumbuh, jadi guru, suprano, ini kompetensinya tidak meningkat. Kenapa? Kakak penuh. Kakak sambat. Wah, akhirnya dia membroadcast, hidupnya susah. Kita bisa rasain, Bapak. Sebaliknya, Bapak. Ketika kita memancarkan harapan, keinginan, opportunity, maka entah kapan itu jadi bibit. Namanya bibit kita tanam. Kita nanam jati, kita nanam habis itu kita pergi, kita lupa. Padahal tetap ada tumbuh, betul tidak? Itu pentingnya kita visi. Kenapa kita berpikir ke depan, berpikir besar, berpikir membangun di situ. Besok nanti saya kira mengalami satu kejadian, loh kok bisa yang ini ya, betul kaget diri, betul. Kok aku sama yang ini ya, kok yang lulus ya, kok yang mewah ya. Coba matematika duitnya racun loh, betul. Ini kan yang ngomongnya cocok, betul ya. Motor yang serang kalau yang lunas, betul. Betul. Pas bayar angsuran pertama kali, pakai tanda tangan dicap lebih kurang bisa kurang 35 lunas. Artinya Pak Ibu, tugas kita adalah punya mimpi besar, punya visi besar dan dilakukan. Sampai sini pertanyaan penting, kita punya visi penting. Penting? Setelah kita masih maju penting? Anak-anak kita masih punya anak yang brilian penting? Yes, karena itu adalah mimpi, itu bisa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Next, nah, bersama mati, bisakah ikhlas jabatan menjadi besar? Bisa. Sebagai organisasi lain ada ID, ada IB, bidan gitu kan ya. Ada perawat, ada macam-macam kan gitu kan ya. Bisa nggak? Bisa, tergantung. Ketika kita berpikir besar, ayah ben gede piye, ben besar piye. Sekolah Bapak Ibu itu, ayah ben gede piye, ben besar piye. Mikirin ngono terus. Orang wangel berat, jaga pemerintah berat susah. Kita lupa ada Allah yang maha ada Allah yang maha mengatur, betul ya? Saya yakin Bapak Ibu juga dulu sekolahnya kan sekolahnya bagus-bagus ya. Bisa mikir, kok iso jadi gede sakit, betul? Kenapa dipikirkan dulu? Makanya Bapak Ibu, di dunia ini Bapak Ibu, semua karya-karya diciptakan 2 kali. Berapa kali? Semua karya-karya besar, karya agung, termasuk keilmuan 2 kali. 1, di tataran pikiran, ide, yang kedua eksekusi. Ide, eksekusi. Punya ide, eksekusi. Eksekusi ya sini. Tapi menuju ke ide itu. Jadi, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Yuk, kita dengar. Nah, bersama hati, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Next, Bapak. Apa langkah kunci bagi kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan menjadi kejadian? Apapun yang kita dreamkan jadi kejadian. Yang pasti tadi ada mekanisme. Apapun yang kita pikir, kita rasa, pikiran kita, rasa kita akan memancar ke alam semesta, akan membroadcast. Nanti akan muncul hal-hal yang seturut, selaras. Saya beri berikut. Ketika Bapak Ibu, aku kudu kuliah, dilalah. Ngomong biasa, ngomong bahas, ngomong ya pasti.
Aku pengen ini, no, baik. Kenapa? Itu udah terkoneksi. Maka hati-hati dengan pikiran. You can if you think you can. Anda akan berpikir, Anda akan bisa, Anda berpikir bisa. Itu kata kunci. Oke, apa harusnya Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, yuk next. Tetapkan visi. Apa tadi visi? Sesuatu yang jauh di depan. Sesuatu yang aduh. Tapi iso gitu. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita tetapkan visi, bahkan nggak perlu berpikir aku iso orang, nggak perlu ternyata. Yang penting apa yang kau inginkan. Kita nggak perlu mikir hari ini aku iso orang. Misalnya Bapak Ibu Bismillah ambil S2, yang penting tetapkan S2 dulu. Nah hati-hati Bapak Ibu, banyak orang mengalami limiting belief, keyakinan yang membatasi. Baru punya cita besar langsung, apa iso aku? Udah 10 tahun orang mampu kuliah, kok bisa kuliah. Jadi belum sudah ngepal orang Jawa bilang ya, ngepal. Apa iso aku gitu? Apa mungkin bisa bangun gedung? Masyarakat sini juga ekonomi lemah. Hati-hati. Jadi banyak orang mengalami limiting belief namanya. Keyakinan yang membatasi. Dia punya keyakinan besar, tapi dianulir sendiri oleh kondisi hari ini. Ini kesalahan fatal. Jadi tetapkan dulu. Maka Indonesia punya visi Indonesia 2040. Dulu ada RAPBN macam-macam kan apa namanya gitu. Kita butuh itu Bapak Ibu. Halo. Halo. Ibu-ibu yang kuliah S1 lulus sekarang dulu. Aku butuh S1 lulus, betul? Padahal ketika mikir ngono janjane orang cepat jelas urip, betul ya? Tetapi yang tidak S1, lah ngopo butuh S1. Evidence. Ketika ngopo S1 cuma guru RA kok ada S1 ora wajib. Kita nggak bisa baik dulu. Tetapi yang kita pikirkan akan membuat tugas ke alam semesta. Maka tetapkan visi. Yuk kita mesti belajar Bapak Ibu ya. Visi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa indikatornya? Tulis. Keuangan yang mapan, apa indikatornya? Yuk semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Sebagian ibu-ibu ini kan punya mobil, sebagian juga punya mobil. Betul ya? Belum punya mobil. Yang belum punya mobil, Bapak Ibu bisa sampai kiamat tidak punya mobil. Kenapa? Alamak apa dia mobil tidak bayar SNK larang, bensinnya larang, oke? Tolnya larang, alah mending nge-grab gampang. Mohon maaf, itu doa. Oke? Itu doa. Itu Pak Mungkin guru RA mobil apik. Kalau mikir. Rasa keras seperti anaknya kudaran rumah motor terus kan wes kudu diredo papa. Kemudian tuh senia apa ini? Eling kan? Macam pun senia. Bar senia, kok kalau senia lebih enak ya. Lama-lama gak enak senia. Akhirnya makan di apa ya? Ganti apa sih? Enak ya. Bayangkan guru RA sambil kenapa? Jadi Bapak Ibu kita ini banyak mengalami limiting belief, keyakinan batasi. Mana mungkin, limiting belief. Kita gemar menganulir, menggagalkan impian-impian harapan besar sendiri. Mana mungkin bocah jadi capek, malah mau nonton. Masya Allah itu doa loh. Setiap yang kita pikir, kita rasa, kita broadcast ke alam semesta. Lanjut. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Di antara ibu-ibu, bapak yang sudah umroh, ada yang belum umroh, betul tidak? Sebagai haji hajah sudah belum umroh? Yang haji umroh, kudu umroh. Ketika orang gitu udah punya duit? Belum. Saya bilang, kudu gue bicara nih, Gusti Allah mau suki. Betul? Yang satu bilang apa? Duitnya sopo umroh. Duitnya sopo umroh, hati-hati Bang. Duitnya sopo kaji. Gaji sampai nih orang umroh. Tapi nutin umroh pengen gratis terus loh. Gusti Allah sing ngatur.
Nggak setek ke pemerintah kota, bawa ngendi. Kan gitu. Ini masalah pikiran, Bapak Ibu. Pikiran itu doa, Bapak Ibu. You know? Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Oke, yang kedua siapkan milestone. Apa milestone? Batu loncatan. Milestone itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada mau nyebrang sungai yang lebar gitu ya, airnya deras gitu kan, naik nyemplung susah, maka ada batu loncat-loncat, itu namanya milestone Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak? Mimpi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Visi tanpa aksi hanyalah omong kosong. Maka harus ada milestone. Oke. Milestone yang pertama yang paling penting adalah sesuatu apa yang harus selesai di depan. Itu milestone. Milestone Bapak Ibu. Bapak Ibu, dulu berat badan saya 96 kilogram Bapak Ibu. Dulu kalau lihat Bapak Ibu sekian tahun lalu, ini saya tembem Bapak Ibu ya. Perut saya PMK, perut mendahului karir Bapak Ibu. Oke, lakne gini. Dulu kalau pagi capek banget, maka bojoku sudah dicerita bojoku. Oke, satu turunkan berat badan. Maka target saya turunkan 5 kg dalam waktu 2 tahun. 2 tahun 5 kg kudu turun, betul. Dan sekarang sudah tinggal 72. Kenapa? Targetnya oke. Kapan berat badanku sekian, itu mention. Oke, semester Maret aku daftar S2. Oke, sasi ngarep ruang kelas ini dicek misalnya. Tahun ngarep anak-anak begitu masuk era di sini harus begini. Atau menanamkan sirah Nabi. Semua guru-guru ketika masuk kelas harus bicara one day one sirah misalnya. Berarti goalnya apa? Mentionnya adalah semua guru harus belajar sirah. Setiap hari belajar sirah. Misalnya, itu. Kenapa? Ini cuma batu loncatan. Ibarat tadi mendaki gunung tadi, kembali ke gunung. Pendaki gunung, ketika harus mendaki, yang dipikir puncak malah nggak jalan. Betul tidak? Konek udan piye, timpangan macan piye. Betul ya? Betul ya? Oke, otak akan nganulir ya. Bapak ambil S2, anak S2 piye, aduh itu 6 semester, aduh duitnya kok ngondi, betul? Itu yang kami tidak bergerak. Tetapi milestone pertama daftar. Setelah nanti daftar, apa boleh. Jadi Bapak Ibu, kita mesti jalankan sesuatu yang masih bisa diraih di depan. Makin berpikir jauh, makin abstrak, makin susah. Itu kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu, ketika hari ini kita pengen kita jadi hafid-hafidah misalnya, apa langkah terdekat? Boleh jadi kan hanya apa sakjus, apa dulu betul ya? Habis itu apalagi? What next, dan what next itu namanya milestone. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah tetapkan visi, tentukan aksi. Oke, yang ketiga, siapkan milestone, kemudian tentukan aksi. Apa tindakan yang bisa dilakukan now, sekarang. Oke. Bapak Ibu, ketika dulu, ini contoh biar gampang, ketika saya memutuskan untuk menurunkan berat badan saya, jadi ketelnya sederhana. Jadi berat badan berat itu karena kan asupan lebih banyak daripada yang dibakar, gitu, betul ya? Maka mulai ketika minum biasa teh masuk gitu, panas lagi kental gitu kan ya, 3 sendok teh, maka dikurangi cuma 2 sendok teh, yang satu hilang dikit, masih mondo-mondo, masih terima, itu aksinya. Biasanya makannya segunung merbabu Merapi Gunung Lawu. Nah sekarang setiap makan ya kurangi 2 sendok makan. Hanya gitu. Dulu nggak pernah olahraga, mulai olahraga di depan rumah. Oh betul, lumayan kalau tidak ada, betul ya? Sudah bahkan berapa kalori, betul? Lama-lama setelah biasa di depan rumah, akhirnya muter SRT. Lama-lama SRW, lama-lama ke lapangan. Sekarang saya olahraga sepekan 10 kali. Bisa 10 kali karena dia di depan rumah. Diguyu bojoku. Saya geguyu hari ini belum olahraga. Saya sudah 10 kali.
Paham ya Bu ya? Ketika mau one day one juz, goalnya misalnya one day one juz, sementara hari ini belum biasa baca Quran setiap hari. Oke? Maka mereka one day one juz, waduh keluar tuh baca belepotan jadi. Otak langsung dak. Caranya tetapkan milestone. Milestone terdekat mulai setiap hari baca 2-3 ayat. Hanya 2-3 ayat jalani. Setelah jalan milestone berikutnya 1 halaman. Berikutnya apa? 2 ayat. Berikutnya apa? 3 halaman, 4 halaman. Lama-lama 1. Bahkan hari ini banyak orang sehari 3 juz. Halo? 3 juz cuma 3 jam, betul Bapak Ibu? Betul? Dan banyak di antara kita 3 jam hanya nonton itu Luna Laya dan sebagainya. Tepuk tangan Bapak Ibu.